Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya mewawancarai rekan sejawat saya, Pak Asdar SPD, selaku guru matematika di SMA Negeri 2 Bantaeng, terkait masalah observasi pelaksanaan belajar mengajar di kelas. Bagaimana kabarnya Pak Asdar? Alhamdulillah. Hari ini Asdar hari ini mengajar di mana, Mas? Di kelas 12A. Di kelas 12A di jam keberapa ini, Mas? Jam ke 78. 78. Alhamdulillah, berarti habis duhur ya, Pastor ya. Pas duhur. Jadi sebelumnya mohon izin ini Pastor, ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya ajukan kepada Bapak terkait pra observasi PBM kita di kelas. Siap diobservasi, Pastor? Siap. Alhamdulillah siap. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, Pastor, apa tema atau tujuan pembelajaran yang Pak Asdar akan ajarkan di kelas sebentar? Ya, jadi salah sebentar Pak, temanya itu terkait dengan lingkaran. Kemudian tujuan pembelajarannya itu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik dapat menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari persamaan lingkaran. Oh iya. Tentang lingkaran ya Pak ya, tentang terkait masalah materi lingkaran. Kemudian yang kedua, Pastor, kira-kira di dalam pembelajaran Bapak ada tidak alat atau media yang Bapak gunakan? Memakai layar atau laptop ya, di proyek terbaik. Selanjutnya Pastor, tentang metode atau model atau strategi pembelajaran apa yang Bapak akan implementasikan sebentar di kelas? Untuk pembelajaran sebentar saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oh iya, berdiferensiasi Pak ya. Kemudian Bapak bisa jelaskan secara singkat bagaimana langkah-langkah atau penerapan pemanfaatan strategi yang Bapak angkat sebentar, yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak langkahnya? Iya, baik. Jadi untuk berdiferensiasi yang saya ambil itu berdiferensiasi konten. Konten Pak ya. Jadi nanti di dalam pembelajaran itu saya akan untuk materi ajarannya ada dua macam. Pertama itu saya putarkan video pembelajaran di layar, kemudian dalam bentuk teks juga di buku paket. Seperti itu. Kemudian selanjutnya Pak, yang menjadi kelebihannya strategi yang Bapak pilih ini seperti apa? Ya, menurut saya strategi ini sangat bagus karena bisa memberikan materi ajar kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhannya ya, betul Pak ya, karena kan anak-anak berbeda-beda, dia punya cara belajar, gaya belajarnya beda-beda ya, sehingga strategi diferensiasi ini cocok untuk diangkat Pak ya di mata pelajaran Bapak sebentar. Kemudian Pak, terkait masalah supervisi akademik ini Pak, bagaimana pendapat Bapak dengan supervisi akademik ini? Kalau saya supervisi ini sangat bagus karena bisa menjadi evaluasi buat apakah itu gurunya sendiri, supaya ada bahan evaluasi, kemudian bisa menjadi untuk perbaikan ke depannya untuk lebih efektif lagi untuk pembelajaran selanjutnya. Iya, betul sekali Pak. Jadi sebenarnya ini supervisi akademik ini bukan sebenarnya menghakimi ya, mau mencari kesalahan bukan, tapi mau menggali kembali potensi yang Bapak punya untuk memperbaiki lebih baik lagi ke depannya dalam melaksanakan PBM. Saya kira di sisi masing-masing orang kan kita tidak bisa ada blind spotnya. Ya, ada mungkin yang tidak lihat sama kita, tapi orang lain bisa lihat di mana yang bisa diperbaiki. Seperti itu barangkali. Sekira luar biasa Pastor. Yang terakhir mungkin kesiapannya Bapak dalam supervisi ini seperti apa? Siap Pak untuk supervisi untuk hari ini. Oke, mantap. Terima kasih Pastor. Insyaallah kita akan ketemu di kelas. Saya akan memantau bagaimana pelaksanaan PBM Bapak di kelas.
Insyaallah setelah pembelajaran berlangsung, supervisi berlangsung, kita kembali lagi Pak Asdar untuk kita bincang-bincang terkait masalah apa-apa hal-hal yang sudah kita amati dan laksanakan di PBN-nya yang Bapak lakukan. Terima kasih Pak Asdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Berdoa dimulai. Baik, jadi saya akan mengecek kehadirannya. Abdul Malik, Pak. Aprianti, Hadir Pak. Ahmad Kurniawan, Pak. Kita sudah belajar tentang persamaan lingkaran. Jadi untuk untuk sekarang sebelumnya masih ingat tentang elemen-elemen atau unsur-unsur lingkaran? Ya, siapa bisa sebutkan? Ya, coba Mima. Yang pertama titik pusat, Ya. jari-jari dan jaritan. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Jadi unsur-unsur pada lingkaran itu ada titik pusat, pada pusat lingkaran, kemudian ada jari-jari dan diameter. Nah, jadi untuk pertemuan kita kali ini, ya, jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian peserta didik bisa menentukan pusat dan jari-jari lingkaran berdasarkan persamaan lingkaran. Jadi yang diketahui persamaan lingkarannya, kemudian ditanyakan bagaimana jari-jarinya, kemudian bagaimana titik pusatnya. Seperti itu. Dari pusat di pusat koordinasi dan sebelum disebut pusatnya dari sini. Nah dari sini lah ini mau Ya, jadi kalau ada soal seperti ini, jadi X pangkat 2 kemudian ditambahi pangkat 2 sama dengan 16. Nah, ini kan kita lihat bahwa untuk identifikasi dulu model soalnya. Nah, kalau dia model soalnya berbentuk seperti ini, maka persamaan lingkaran bentuk umumnya kita harus cocokkan dengan ini. Jadi kalau ada soal seperti ini, yang pertama silahkan rubah bentuk soal itu sama dengan bentuk umum persamaan lingkarannya. Nah, jadi kita sudah dapatkan titik pusatnya min 3,2. Pertama itu dikerjakan kelompok 1, kemudian yang kedua dikerjakan kelompok 2, kemudian yang ketiga kelompok 3. Ya. Jadi ini bentuk umumnya, kemudian diisi titik-titiknya. Yang ada Pak. Ya, diisi titik-titiknya sesuai dengan soalnya. Mami, Ya. Mami, masih dibaca. Ya. Dan nulisnya adalah sama dengan kemudian K-nya berapa di situ? K-nya berapa di sini? Jadi X kurang H pangkat 2 tambah Y kurang K pangkat 2 sama dengan R pangkat 2. X kurang 0 pangkat 2 ditambah Y kurang 0 sama dengan Y kurang 0 pangkat 2 sama mana kita baca kira anak Jari-jari lingkaran tambah jari setapak adalah 6 tambah 2 sama dengan 8. Jadi, jari-jari lingkaran tambah jarak setapak adalah 8 meter. Ya, oke, tepuk tangan dulu untuk Kaisa.
bentuk umum persamaan lingkaran supaya kalian lebih mudah menentukan. Nah, kemudian yang kedua, saudari Gita, ya. Baik, silakan Gita. Ya. Jadi dari pembelajaran hari ini saya akhirnya mengetahui terkait penyelesaian dari soal persamaan lingkaran dengan yaitu cara mencari jari-jari dan pusat lingkaran serta unsur-unsur dari lingkaran yaitu pusat, diameter, dan juga jari-jari. Saya juga akhirnya tahu bahwasanya pengerjaan dari soal tersebut juga bisa menggunakan bentuk umum. Tantangan dari pembelajaran hari ini adalah masih kurangnya jangkauan pengetahuan terhadap soal yang diberikan, sehingga beberapa kali harus bertanya kepada guru tentang bagaimana caranya mengerjakan, kenapa bisa dapat ini, kenapa bisa dikurang dengan 0. Jadi itu yang menjadi hambatan-hambatan. Tapi karena ada juga diskusi dengan teman-teman, akhirnya pengerjaannya lebih mudah. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi seperti itu ya, kenapa kita penting mempelajari ini. Contoh tadi yang dikerjakan kelompok A itu soalnya sudah berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, tadi pemerintah membuat taman, kemudian membuat lingkaran, kemudian bisa dihitung ketika diberi lagi di pinggirannya itu jalan setapak berapa jari-jarinya. Nah, itu bisa. Nah, kenapa harus penting dihitung dulu? Ya, karena harus taman itu kolam itu menyesuaikan dengan luas tempat taman yang akan dibangun. Jangan sampai kolamnya lebih besar dibandingkan lokasi taman yang sudah disiapkan. Jadi itu pentingnya, ya. Oke, baik. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar terkait dengan persamaan elips, ya. Oke. Jadi silakan apa yang sudah diberikan materi hari ini silakan diulang-ulang kembali di rumahnya. Dan untuk lebih penegasannya lagi, silakan di buku tadi ada di modul yang saya kirim, ada di situ soal 2 nomor, nanti dikerjakan di rumahnya sebagai bahan latihan untuk pemahamannya lagi. Ya, oke, baik. Kalau ada yang ingin bertanya sebelum kita selesai? Ya, oke, kalau tidak ada lagi, silakan ketua kelas. Bersedia. Siap. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3. Terima kasih Pak. Doakan kami sukses. Kami sayang Bapak. 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan Pak Asdar selaku guru matematika yang sudah saya observasi. Kemudian saya juga bersama dengan pengajar praktik angkatan 11 Bapak Ikhwan, dan saya juga perkenalkan diri saya, Abdul Rahim, selaku calon guru penggerak angkatan 11. Baik, bagaimana kabarnya Bapak sekalian? Alhamdulillah. Baik. Baik Pak Asdar, setelah kita melakukan observasi di kelas, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan Pak. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak setelah disupervisi? Ya, jadi setelah saya disupervisi, saya merasa senang dan terbantu. Kemudian masukan yang diberikan juga sangat konstruktif dan membantu saya untuk memperbaiki kelemahan saya dalam pembelajaran. Oh, baik. Kemudian berikutnya Pak, apa yang menurut Bapak yang sudah berjalan dengan baik dari
PBN yang telah Bapak lakukan? Jadi menurut saya untuk penggunaan media pembelajaran juga yang beragam kemarin, seperti video yang dan permainan edukatif, membantu siswa untuk memahami konsep matematika yang lebih baik. Kemudian respon siswa terhadap media ini juga sangat positif. Seperti baik. Berikutnya Pak, kira-kira masih adakah yang ingin diperbaiki Pak dalam atau yang dibenahi Pak dalam PBN yang Bapak lakukan? Ya, jadi mungkin yang perlu saya tingkatkan kemampuan saya itu dalam mengelola waktu agar semua aktivitas pembelajaran dapat terlaksana dengan optimal. Beberapa aktivitas mungkin perlu disederhanakan atau dipersingkat. Dari segi waktu Pak ya. Jadi, Ya. Kemudian berikutnya Pak, apa yang Bapak lakukan agar di dalam pembelajaran tetap dalam kondisi prima atau presence Pak, kehadiran penuh Bapak di pada saat pelaksanaan PBM ini? saya selalu berusaha untuk berinteraksi secara aktif dengan siswa, memberikan umpan balik yang positif dan memotivasi mereka untuk terus belajar. Selanjutnya Pak, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kualitas PBM Bapak di kelas? Saya akan memanfaatkan platform digital untuk memberikan tugas atau umpan balik kepada siswa secara lebih efisien dan efektif. Kira-kira boleh menceritakan Pak dari pelaksanaan observasi atau supervisi akademik yang dilakukan ini, kira-kira apa yang Bapak rasakan manfaat? Jadi menurut saya supervisi ini membantu saya untuk merefleksikan praktik mengajar saya dan mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki, dan saya menjadi lebih sadar akan kekuatan dan kelemahan saya sebagai seorang guru Pak. Jadi yang terakhir Pak, kira-kira apakah yang ingin Bapak sampaikan untuk pelaksanaan supervisi yang lebih baik untuk kedepannya Pak? Jadi saya berharap supervisi ke depan dapat dilakukan secara lebih kolaboratif lagi, misalnya dengan memberikan kesempatan bagi saya untuk berbagi pengalaman dan berdiskusi dengan guru lain seperti itu Pak. Saya kira dari hasil pengamatan saya juga Pak Sedar selama saya mau supervisi Pak Sedar terkait area-area yang Bapak ini kembangkan di pembelajaran berdiferensiasi, itu sangat saya mengamati itu sudah sangat baik Pak ya, sudah cukup baik dari segi langkah-langkah yang Bapak lakukan, di mana Bapak membagi kelompok berdasarkan gaya belajar ya. Kemudian selanjutnya mungkin area yang ingin atau yang bisa dikembangkan untuk dilakukan ke depannya itu di bagian penggunaan platform dari platform pembelajaran yang diperbanyak lagi, atau pemanfaatan teknologi Pak ya, dalam pembelajaran agar anak-anak jauh lebih bersemangat lagi Pak. Kira-kira untuk tindak lanjutnya ke depan ini kapan bisa Bapak? Mungkin nanti diterapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Oke, saya tunggu Pak ya untuk area-area pengembang yang ingin diperbaiki Pak ya. Terima kasih Master atas kesempatannya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil percakapan pasca observasi akademik kita di kelas. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak sekalian. Saya tutup ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak.
bergerak dan selalu menggerak.